Bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapin pada teman-teman selamat Imlek bagi yang merayakan, dan mungkin teman-teman sekarang lagi long weekend ya. Jadi nyempatin diri untuk kita belajar mengenai analisis teknikal dan lain sebagainya. Oke, jadi yang pertama di dalam kita menganalisis saham itu ada dua analisis ya. Jadi yang pertama analisis teknikal, yang kedua analisis fundamental, dan ini sudah saya sampaikan berkali-kali ya. Nah, yang kita concern malam hari ini adalah analisis teknikal. Jadi dalam analisis teknikal itu ada namanya tren ya. Jadi tren itu kita bagi menjadi 3, sideways, uptrend, sama downtrend. Dan teman-teman harus mengerti basicnya terlebih dahulu. Uptrend itu kita narik garisnya seperti apa, sideways itu kita narik garisnya seperti apa, dan downtrend itu kita narik garis sideways-nya seperti apa. Nah, itu teman-teman harus paham ininya ya, basicnya. Karena kalau nanti teman-teman nggak ngerti, otomatis akan sering terjadi miss, atau teman-teman akhirnya nggak bisa menganalisis ini saham posisinya udah patah tren atau belum, kayak gitu. Oke, jadi salah satu kunci kita bisa menganalisis saham, kita harus paham bagaimana kita belajar mengenai analisis teknikal. Jadi di saham, analisis teknikal itu ada banyak. Jadi ada beberapa indikator. Nah, di dalam indikator itu secara global kita harus mengenal dulu namanya tren dari grafik itu sendiri. Ada uptrend, downtrend, dan sideways. Nah, kalau uptrend ini grafiknya seperti ini ya. Jadi dia selalu membentuk higher high, higher low. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau downtrend bentuknya dia akan selalu bentuk lower low baru. Nah, selama di saham tersebut dia tidak membentuk lower low, berarti dia statusnya bisa kita sebut sebagai konsolidasi atau sideways, seperti itu. Ya, ini teman-teman harus pahami dulu antara higher high, higher low ini harus ngerti dulu itu seperti apa penerapannya. Nah, berikutnya sideways ya. Jadi sideways itu dia sama antara equal low dan equal high-nya ini sama. Jadi antara jarak bottom atau support harga yang di bawah dengan harga di atas ini sama, teman-teman. Nah, ini harus teman-teman harus tahu dalam kondisi sideways itu seperti apa gitu. Oke ya. Dan salah satu unsur kita bisa menentukan grafik itu posisinya sudah patah tren atau masih uptrend atau sideways atau downtrend, kita harus ngerti di dalam posisi chartnya seperti apa gitu ya. Nah, ini di layar teman-teman ada saya contohin namanya daily bar chart ya. Bar chart candlestick. Nah, di sini teman-teman harus tahu di puncak-puncak ini dia posnya masih membentuk harga tertinggi baru atau enggak. Kalau dia sudah tidak membentuk harga tertinggi baru, berarti dia sudah melalui fase konsolidasi. Konsolidasi itu apa, Mas? Kita bisa sebut sideways. Sideways itu apa, Mas? Kita bisa sebut harga saham itu dia nggak kemana-mana. Jadi nggak membentuk higher high baru atau tidak membentuk harga tertinggi baru. Nah, jadi harganya posisinya seperti ini terus. Nah, itu bisa kita sebut sideways. Mungkin kita langsung ke contoh aja ya, biar teman-teman lebih enak nyernanya seperti apa. Oke. Nah, ini di aplikasi teman-teman di Hospisi ini adalah chart dari grafik uptrend ya. Sebelumnya sempat uptrend dan ini kemarin sempat konsolidasi dan ini mulai uptrend lagi, yaitu chartnya ITMG. Dan ini teman-teman sesuaiin. Jadi, Mas, kalau aku strateginya scalping, misalnya
beli pagi, terus kemudian siang jual, atau mungkin beli pagi jual sore, itu baiknya pakai time frame apa? Nah, kalau kita menyarankan teman-teman pakai yang hour. Nah, misalnya kita ganti yang menit ya. Jadi teman-teman pakai yang hour. Caranya teman-teman ganti di sini ada day, weekly, monthly, sama menit. Nah, di sini teman-teman ganti yang 60 menit ya. Nanti chartnya akan seperti ini. Nah, di dalam menit ini, chart yang kita untuk mengcompare apakah dia posisinya masih naik atau enggak, kita ngelihatnya di daily dulu. Jadi kita ngelihat tren besarnya. Kalau kita ngelihat tren besarnya di sini, dia memang posisinya lagi mau uptrend. Nah, kita tarik garis dulu ya. Kita tarik garis dulu. MA-nya kita hapus dulu biar gampang. Jadi candlestick itu bentuknya seperti ini teman-teman. Ini teman-teman harus bikin garis trendline biar kita bisa menentuin saham ini kondisinya masih uptrend, sideways, atau downtrend. Nah, caranya kita tarik dari titik terendah ke titik-titik support-support berikutnya. Nah, kita zoom. Nah, kemudian kita tarik lagi garis pertolongan. Nah, bentar. Jadi gambarnya akan seperti ini, teman-teman. Kita tarik garis pertolongan. Nah, jadi untuk ITMG ini, kemarin memang sempat dia uptrend. Kalau kita lihat di awal tahun 2022, itu dia uptrend. Nah, ini garis trendline-nya dia. Nah, ini kita sebut dia masih uptrend. Ketika candlestick-nya udah tembus ke bawah dari garis trendline-nya dia, nah dia berarti udah patah tren. Ya, jadi dia udah patah tren. Nah, kalau teman-teman udah patah tren gini, kalau semisal teman-teman sudah ngambil posisinya di atas, ya teman-teman harus stop loss. Nah, caranya seperti itu. Karena pertimbangannya gini, teman-teman mending disangkutin di sini, tapi nunggu dia di bottom, ya minusnya pasti gede, di atas 20%, katakanlah misal. Nah, ketika teman-teman mau averaging di bawah, butuh effort money management atau istilahnya duit yang cukup untuk averaging. Jadi kalau semisal teman-teman trading, tergantung. Kalau misalnya teman-teman pakai beli pagi, jual sore, ya teman-teman otomatis harus segera close posisi. Misalnya katakanlah mau batasin resiko, kalau dia turun di bawah 3% atau turun di bawah spot, ya udah cut loss atau jual. Tapi kalau teman-teman strateginya swing dengan modal yang cukup, misalnya nembaknya pakai bertahap 10%, 20%, ya mungkin bisa pakai strategi averaging. Nah, tapi kalau averaging down itu sebetulnya kita dilarang. Karena kalau averaging down kita nggak tahu bottomnya di mana. Nah, biar kita ngerti bottomnya di mana, kita harus cari garis-garis trailing supportnya di mana. Nah, ini kalau ITMG kan teman-teman udah tahu nih garis trailing supportnya di mana. Ini sudah deket kena resist. Jadi kalau misalnya kita ukur dari sisi resist, caranya nentuin resist itu gimana sih, Mas? Ya. Jadi resist itu teman-teman hubungin dari puncak ke puncak ya. Jadi kita ngelihatnya dari shadow. Nah, contoh nih misalnya, nah ini kita ngelihatnya bottom supportnya di sini. Terus resist atasnya lagi di sini paling dekat. Ya. Terus atasnya lagi kita bisa pakai yang ini. Nah, nah di sini teman-teman lihat kemarin
ITMG tertinggi di 38675. Nah, closingnya dia di bawah 38325. Nah, sedangkan di sini ada harga terendah di 38600. Ini di tanggal 12 bulan 12 2022. Ini Desember kemarin tanggal 12. Ini sebagai resisten yang dulunya jadi support sekarang jadi resisten. Ya, jadi ini adalah resisten kuat juga karena kalau kita tarik garis ke bawah sebelumnya ada puncak-puncak yang sangat kuat. Nah ini ada gap juga tapi udah ketutup. Nah, ini ada bekas resisten. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman dilihat dari yang terdekat dulu karena di sini kalau kita lihat candlestick di sini itu tidak ada resisten lagi ya di tanggal 19 Januari di sini nggak ada resisten lagi. Jadi otomatis kita tarik yang paling dekat. Nah, paling dekat di sini juga ada sih sebetulnya. Nah, di sini juga ada. Cuman bekas low-nya di sini. Ya, bekas low-nya di sini. Jadi kita ini bisa dinamakan kita support gitu loh. Nah, berarti ini tadi kalau kita gambar secara trendline, nah, ini sudah di dekat resist. Ini kan kemarin ITMG, kemarin masih saya rekomendasiin di grup di tanggal 19 kemarin. Nah, kemudian naik 4%. Nah, kemungkinan Selasanya ini nguji trendline juga. Jadi kalau saya sih mungkin kalau teman-teman punya posisi ITMG better lebih baik di sell dulu, take profit sebagian dulu gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau kondisi sahamnya lagi downtrend secara jangka pendek kayak si ITMG ini, kita juga bisa tradingin tapi ngambilnya di bottom support. Nah, jadi mungkin bisa buy di sini, bisa buy di sini. Nah, ini kalau udah deket resist di atas ini udah deket sama resiko. Teman-teman jangan jangan maksa untuk masuk gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara nge-swing, secara MACD di sini dia baru golden cross ya. Nah, ini ada tanda panahnya baru golden cross. Dan ini ada barnya 1-2 hari dia sudah menunjukkan fase akumulasi. Nah, ini kalau misalnya kita swing, kita bisa nge-buy, tapi kita tetap kalau misalnya teman-teman telat ya kita nunggu koreksi. Tapi kalau teman-teman buy-nya di sini tanggal 19 kemarin dan dapat harga bawah, jadi ini kan waktu crossing-nya tanggal 19. Nah, teman-teman bisa keep tuh. Gitu. Nah, itu ya. Jadi kita harus ngelihat trend line-nya juga. Kalau trend line-nya kita nggak bisa digambar, contoh nih, misalnya Goto. Nah, Goto ini secara trend line memang lagi downtrend parah. Kita nggak bisa mungkin secara long term kita bisa gambar. Kita bisa ngelihat titik-titik supportnya di mana. Tapi kalau kita sudah bicara secara short term, dia kan sudah mulai uptrend nih. Kita nggak bisa ngelihat resistnya di mana. Nah, kalau nggak bisa ngelihat, teman-teman bisa kecilin lagi tuh pakai menit. Nah, pakai yang 1 jam. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat si Goto ini sebetulnya sudah sejak tanggal berapa ini ya? Nah, ini sejak angka 95 ini sudah mulai akumulasi MACD-nya. Nah, terus ini sudah mulai distribusi atau sideways. Nah, kalau kayak gini ya kita masih wait and see sebetulnya. Nah, terus kita akan melihat Goto mau kemana. Nah, kita ngelihat resistnya paling atas tuh di berapa sih Goto ini kira-kira bisa keluar. Nah, kalau kita lihat selama perdagangan per 1 jam di minggu lalu, Goto ini berkali-kali selalu nguji angka psikologis 17 dan tertinggi sempat 118. Mas Anton gimana sih cara ngelihatnya? Nah, kita ngelihat
puncak tertinggi sebelumnya. Nah, di tanggal 17 kemarin ini high-nya 117. Di tanggal 17 high-nya juga sama 117. Di tanggal berikutnya, di tanggal 18 dia sempat 117 ya. Ini sempat 118 sama kayak ini. Nah, kemarin yang terakhir 115. Jadi 117 ini berkali-kali dites sebetulnya kalau teman-teman lihat. Kita sekarang perjelas secara daily ya. Nah, ini mulai berakhirnya tren itu di sini. Berakhirnya tren secara short term ya. Itu di sini untuk GoTo. Jadi di 117 ini dia sudah diem. Nah, di tanggal berikutnya, di tanggal 18, high-nya 118, tapi dia nggak bisa closing-nya nggak bisa lewat dari 117. Nah, ini 116, nggak bisa tembus 117 juga, dan ini closing-nya juga di bawah 117. Jadi pertanyaannya, kalau GoTo ini bisa lanjut kuat uptrend lagi kalau dia bisa breakout atau tembus di atas 117. Gitu teman-teman. Nah, terus berikutnya kita bisa ngelihat dari sisi ini. Nah, lantas supportnya di mana, Mas? Nah, supportnya adalah di 109, 108 ya kira-kira. Nah, ini 108. Nah, ini konsolidasi atau sideways jangka pendek. Di masa sideways ini biasanya ada dua pilihan. Dia bisa ngetes ke resist lagi, dia bisa ngetes ke support di 109. Nah, teman-teman, ini kan si GoTo ini saham yang kenaikan satu tiknya itu hampir 1%. Kalau teman-teman scalping, ya sebetulnya nggak begitu menghiraukan kondisi tren yang terjadi. Tapi teman-teman perlu tahu, kalau kondisi sideways seperti ini, ya kita nggak bisa dalam arti keep terlalu lama kalau teman-teman masuknya telat, kecuali teman-teman masuknya di bawah. Karena ini belum confirm dia mau uptrend lagi atau turun, belum confirm. Gitu. Nah, kemudian ini di sini ada gap banyak. Gap rata-rata 90% tertutup, tapi kita nggak tahu tertutupnya kapan gitu loh. Kita nggak tahu tertutupnya kapan. Nah, di sini yang sudah tertutup adalah angka 115, sedangkan di sini angka 123 itu belum ketutup. Nah, ini adalah target berikutnya, 123. Dengan catatan dia harus tembus 117. Gitu teman-teman. Jadi dari sini teman-teman bisa melihat resikonya di mana. Kalau semisal aku mau ngambil GoTo, misalnya belum punya barang, ketika dia nggak bisa break 117, kita sekalian aja tunggu di dekat 109. Nah, itu lebih bijak seperti itu dalam kita melihat resiko gitu. Jadi kita ngelihat setiap kita entry saham tuh kita tahu, oh dia rata-rata kok di sini 111 nggak jebol. Kalau teman-teman perhatiin selama 3 hari terakhir 111 nggak jebol. Oh, berarti 109 masih dijagain. Nah, itu kita bisa pakai patokan untuk entry gitu. Nah, contoh lain lagi misalnya nah, kita contoh lagi misalnya Aces ya. Nah, Aces ini kalau teman-teman lihat kemarin memang dia sempat uptrend ya. Saya tampilin moving average-nya dulu. Kadang ada yang tanya, Mas, kok MA 200-nya kok nggak keluar? Biasanya tanya kayak gitu. Nah, biasanya kalau nggak keluar sahamnya masih uptrend secara long term gitu. Nah, ini Aces MA 200-nya bisa keluar karena memang dia downtrend parah ya. Jadi selama 2 tahun terakhir dia downtrend parah. Jadi MA 200-nya bisa keluar. Tapi buat saham yang uptrend atau mungkin downtrend-nya belum begitu parah, MA 200-nya belum kelihatan gitu. Nah, MA 200 ini bisa kita pakai patokan si saham ini lanjut uptrend apa enggak. Selama dia masih di bawah jauh MA 200 ya kita katakan dia masih downtrend secara jangka panjang, tapi secara
short term masih ada kemungkinan dia untuk uptrend. Kenapa Mas Anton bilang seperti itu? Karena kita lihat dia nggak bentuk nyulu lagi. Jadi kita sebut saham itu downtrend kalau dia nggak bikin nyulu lagi. Itu ya. Nah, ini kita tarik garis lagi misalnya. Low-nya di sini teman-teman 392. Nah, low-nya di sini 392. Selama dia nggak balik lagi ke bawah ke 400 atau 392 ya dia masih uptrend secara short term. Nah, ada namanya kita pakai metode price analysis. Nah, atau kita bisa pakai price action. Metode price action itu seperti apa, Mas? Jadi kita pakai metode moving average. Jadi kita pakai metode moving average untuk kita entry dan kita sell. Nah, sebetulnya sangat simpel sih. Analisa teknikal itu kalau kita ngomong rumit ya kalau kita nggak tahu basic kita bilang rumit. Tapi kalau misalnya kita tahu basic sebetulnya nggak juga. Nah, kita pakai metode moving average MA5 kalau semisal si harga saham atau candlestick masih bergerak di atas MA5 ya kita bisa follow, kita bisa scalpingin. Tapi kalau dia sudah di bawah, misalnya kayak ini ya di bawah MA5 ya kita jangan maksa trading di situ. Itu ya. Nah, terus kalau misalnya candlestick ini dia sudah menjauh sekali di atas MA5, biasanya dia akan turun. Nah, contoh lagi nih, misalnya oke, sebentar. Kita cari saham yang MA5-nya di bawah jauh ya. Ada mungkin teman-teman kasih masukan saham yang mau kita analisis? Oke, BRPT coba ya. Oke. Ini BRPT ya. Jadi BRPT ini sebetulnya sama, dia sideways. Ya, dia sideways. Nah, ini sudah sideways. Terus kemudian ini sudah nembus dari garis trendline-nya dia. Dan ini posisinya sudah mulai uptrend secara short term. Nah, cuman secara daily dia udah bergerak mau turun di bawah garis MA5. Nah, biasanya kalau seperti itu dia akan turun tuh. Nah, turunnya di berapa? Kita lihat tuh bottom support-nya di mana. Nah, caranya gimana Mas Anton? Kita lihat di harga terendahnya low-nya di berapa. Misalnya di tanggal 19 terendahnya di 830, kemudian di tanggal 18 820 dan tanggal 17 830 dan tanggal 16 820. Jadi kisaran dia bergerak di antara range 820 sampai 830. Berarti di sini. Ya. Jadi range-nya di sini. Ini 820 adalah bottom support-nya dia. Dia kalau mau lanjut uptrend nggak boleh jebol di bawah 820. Kalau jebol dia akan bergerak ke MA20 di kisaran 800. Gitu. Nah, terus yang dimaksud Mas Anton mengenai price action tuh gimana? Jadi price action tuh kita pakai metode moving average. Nah, contoh nih, saham yang jauh sekali di atas MA5 pasti akan koreksi. Nah, ini ya.
Jadi ini saya zoom. Nah, ini kan dia candlestick nih. Ini naiknya tuh tinggi banget. Ini garis MA5 warna merah, ya. Nah, ini naiknya ini dia lumayan signifikan 7% tanggal 3. Nah, ketika dia naik 7%, dia candle close-nya dia di atas banget dari garis MA5. Nah, kalau kayak gitu biasanya dia profit taking wajar. Profit taking wajarnya kemana? Ke MA5 lagi gitu. Nah, jadi kalau kita punya barang dan posisinya dia sudah di atas jauh banget di garis MA5, ya kita sell dulu. Kalau kita one day trading, kita sell dulu. Tunggu dia profit taking wajar dekat MA5, di sini entry. Nah, gitu terus ya. Jadi caranya gitu terus. Selama candlestick berada di atas moving average MA5. Gitu. Oke. Ada yang request lagi nih. Doit Mas Bumi DRMA. Doit. Nah, Doit ini sebetulnya sama, masih downtrend. Cuman dia candlestick-nya udah bergerak di atas MA20 daily. Nah, ini pertanda bagus sih kalau saya lihat. Nah, dia harus kalau mau uptrend, MA5-nya harus crossing di atas MA20 dulu nih, ke atas. Jadi paling enggak ini harus jebol dulu ke atas. Kalau teman-teman lihat selama dari bulan November ini sempat di atas ya, di atas MA5 dan MA20. Tapi selama bulan Desember sampai Januari candlestick-nya turun terus di bawah MA5. Nah ini. Kalau kayak gini nggak usah kita maksa scalping atau masuk, nggak usah, pasti susah. Nah, kalau yang sekarang ini dia sudah mulai bergerak di atas MA20 yang garis warna oranye ini. Nah, ini teman-teman kalau misalnya nanti sudah crossing MA5 sama MA20 ini udah crossing ke atas, yaitu kita kalau misalnya swing ya kita bisa buy. Kalau misalnya scalping kita bisa ikutin momentumnya lagi untuk buy. Nah, support resistnya di mana? Nah, kita raba lagi di sini. Jadi ini kemarin kebentok resist ya, ini kebentok resist. Nah, ini kebentok resist. Resistnya di 302. Nah, closingnya kemarin 300. Sempat tembus Mas 306. Ya memang, tapi closingnya di bawah 302. Dan itu bisa belum kita sebut sinyalnya valid. Terus bagaimana kita katakan breakout atau breakdown atau tembus resistan dan tembus support, Mas? Jadi kita bisa katakan breakout atau tembus resisten kalau sampai closingnya dia udah di atas 302. Itu bisa kita sebut dia sudah closing di atas resisten. Jadi kita nunggu sampai closing, teman-teman. Nah, kalau closingnya di bawah dari resisten, teman-teman jangan entry. Gitu. Jadi gitu ya caranya nentuin kapan kita entry, kapan kita sell, kayak gitu sih. Nah, kalau teman-teman mau perkuat dengan analisa Broksum, bandarmologi ya silahkan, nggak masalah. Tapi yang jelas teman-teman harus tahu nih, kira-kira entry-nya di berapa ya, kira-kira exit-nya di berapa, kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi itu untuk DRMA. Doi tadi sudah. Sekarang Bumi. Bumi, ya sebetulnya saham-saham Bumi, Doit, batu bara, rata-rata semuanya sama. Dia lagi batu bara, sektor batu bara ini kalau saya lihat lagi mau mencoba untuk keluar dari fase sideways dan fase konsolidasinya. Nah, si Bumi ini juga kemarin udah ini ya, udah tembus di atas MA20. Nah, tapi belum confirm kalau MA5-nya ini belum crossing ke atas, jadi belum banget confirm lah.
Nah, resistnya di mana? Nah, di sini. Nah, kita lihat di sini itu di 162 nih. Ini kita sorry, maksudnya 163. Ini low-nya di tanggal 8 bulan 12 Desember. Kemudian dari sisi candlestick-nya ini dia kemarin memang sempat nyentuh 158 resisten terdekatnya. Jadi ini closing-nya pas di resisten terdekat sih kalau saya lihat. Jadi kalau kita lihat sinyalnya masih 50-50 untuk swing ya. Cuman kalau scalping ya kita ngelihat momentum. Kalau 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 kayak gini ya momentumnya lagi bagus, chartnya lagi naik. Cuman kita lihat dulu bid overnya hari Selasa besok. Dia bagus apa enggak gitu loh. Nah. Oke. Bicara mengenai bid over, sering sekali saya bilang di grup, kita harus melihat dari sisi transaksi juga. Ya. Jadi kita melihat dari sisi transaksi. Kalau di Mira Aset, kita bisa melihat berapa jumlah yang HK sama yang HQ. Nah, kita lihat di sini jumlah yang HK 7 juta lot, yang HQ 5,7 juta lot. Jadi secara overall itu lebih besar yang buy, lebih dominan yang nge-buy. Berarti investor buy-nya lebih kuat dibanding yang nge-sell. Ini kemarin ya. Nah, kemudian kita lihat trade book-nya, transaksinya paling tinggi di berapa? Nah, di sini paling tinggi di 19158. Sebetulnya kalau semisal teman-teman sudah bisa baca bid over sama trade book transaksi, tanpa ngelihat grafik pun teman-teman sudah ngerti, oh ini support, oh ini resisten. Di sini ada harga transaksi yang kuat di antara 158 dan 159. Kenapa Mas Anton bilang seperti itu? Karena di sini ada volume transaksi mencapai 2,6 juta lot di 159 dan 2,7 juta lot di 158. Nah, value-nya 41 miliar dan 42 miliar. Lainnya value-nya kecil. Dan ini frekuensi paling tinggi di 158. Nah, 158 ini persis dengan yang saya bilang bahwasanya support terdekat di sini ya 158. Kalau mungkin kurang puas mau di breakdown lagi, kita bisa pakai chart yang per jam. Dari sini kita bisa ngelihat polanya seperti apa gitu. Oh, ternyata dia secara short term dia uptrend nih bumi gitu. Nah, dia secara short term uptrend. Nah, terus kita lihat tadi 158 ya resistnya. Nah, di sini. Di sini teman-teman. Ya. Jadi dengan kita mengkondisikan dua time frame, jadi daily sama menit, kita bisa ngerti, oh saham ini masih bisa lanjut nggak kalau kita scalping. Oh, saham ini posisinya udah tinggi apa enggak. Nah, gitu ya. Jadi yang saya ajarkan ini sebetulnya basic. Cuman buat teman-teman yang sudah lama di saham, menurut saya banyak yang belum ngerti basicnya itu gimana, entry-nya gimana masih nggak ngerti, gitu ya. Jadi entry-nya di berapa, kita jualnya di berapa. Jadi perhatiin, kita bisa buy on support, bisa sell deket resist. Ada kelemahan dan kelebihan kita buy on support dan kita sell di resist. Kalau kita buy on support, misal dia turun lagi, contoh nih. Nah, ini sideways. Anggap ini belum kejadian. Nah, kita buy di sini, ya kan? Naik, ya kan? Terus turun lagi, kita buy di sini di support. Ternyata turun gitu ya. Cut loss dong kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita buy di support, kita cut loss, itu cut loss-nya nggak jauh gitu dibanding kita harus buy on breakout di sini. Ya.
Kalau buy on breakout itu ada satu kelemahan, yaitu breakout trap. Kita bisa bilang breakout trap itu gagal breakout atau false breakout. Nah, itu dia biasanya bisa turun lagi gitu. Itu ya. Oke. Jadi cara narik garis seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus belajar narik garis terus. Nah, berikutnya indikator apa aja yang kita butuhin untuk kita entry dan exit. Nah, teman-teman bisa pakai candlestick moving average MA5, MA20. Ini diganti MA50 boleh. Nah, terus teman-teman bisa juga pakai MACD, kemudian bisa juga pakai RSI. Nah, oke. Sebetulnya yang paling mudah kita lihat untuk melihat tren itu adalah MACD. Jadi kalau MACD-nya posisinya lagi seperti ini, berarti dia lagi sideways, lagi distribusi. Jadi kita wait and see dulu. Nah, kalau MACD-nya udah polanya seperti ini, ya kita sudah mulai melihat nih saham ini potensinya seperti apa, gitu. Oke ya. Terus ada beberapa indikator lagi yang teman-teman mungkin bisa gunain tuh, misalnya Bollinger Band. Oke, ini saya hapus dulu. Kita pilih add indikator, price indikator, kita pilih Bollinger Band. Nah, kita bisa ngelihat posisi saham itu uptrend atau enggak kalau dia udah berada di garis Bollinger Band. Jadi ini yang atas ini garis Bollinger Band, teman-teman. Yang warna oranye. Nah, ini kalau candlestick-nya udah berada nekuk ke atas, nah contohnya kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, ini kita bisa follow trennya. Kita bisa melakukan entry exit di situ terus. Nah, kalau dia berada di bawah garis Bollinger Band seperti ini, nah ini sinyal sell. Nah, ini sudah mulai masuk, ini sudah menunjukkan hal yang positif atau konsolidasi. Nah, namun kalau teman-teman lihat dari bumi, volume yang terjadi pada saat di bulan 6, ya bulan 6 sampai di bulan 10, ini volumenya sangat tinggi. Jadi transaksi rata-rata per hari bisa sampai volumenya 100 juta lot. Ya. Bandingkan dengan transaksi yang ini, volumenya sangat kecil. Gitu. Jadi saya bisa katakan kenaikan bumi ini untuk besok ini hanya secara short term aja, belum kuat. Karena secara volume dia nggak bisa balik back to back di bulan 6 sampai bulan 10. Teman-teman tinggi volumenya. Oke, mungkin teman-teman yang belum bisa baca volume, di sini saya jelasin ya. Nah, saya jelasin. Di sini ada merah, biru ya. Selera sih, kalau warna selera. Cuman bukan berarti kalau volume merah, berarti sahamnya turun. Karena ada juga volumenya biru, itu candlestick-nya atau harga sahamnya juga turun. Nah, cara bedainnya kita ngelihat dari sisi tinggi rendahnya volume. Jadi kalau semisal di hari sebelumnya, misalnya nih di bulan Oktober, katakanlah di bulan Oktober ini tanggal 10 volumenya mencapai 76 juta lot atau 106%. Di tanggal 11 volumenya naik jadi 92 juta lot, naik lagi 119%. Jadi yang dilihat volume itu adalah kenaikan dari volume sebelumnya.
bukan berarti merah ini volumenya turun walaupun sahamnya naik, bukan. Kalau misalnya volumenya naik, candlestick-nya atau harga sahamnya naik, berarti itu konvergen. Atau istilahnya konvergen itu seirama, sejalan. Artinya harga sahamnya naik, volumenya naik, berarti sahamnya naik, demand atau bayarnya juga kuat. Gitu teman-teman. Tapi kalau semisal volumenya turun, harga sahamnya naik, berarti itu artinya kenaikan sudah mulai terbatas. Istilahnya seperti itu. Nah, contoh kenaikan udah mulai terbatas itu seperti apa? Nah, contoh ya. Nah, ini volumenya masih ada nih, Goto nih. Contoh lain mungkin, oh tadi teman-teman kasih contoh ya. Coba GIA apa? Antam. Oke, mungkin saya sih punya firasat mungkin di tahun 2023 ini kayaknya yang saham-saham yang nantinya beggar kemungkinan di sektor metal ya, emas ya, kemungkinan. Karena kalau kita lihat dari indikator-indikator ekonomi, kemudian kalau kita lihat harga indeksnya emas itu naik terus. Kemudian dari sisi nilai tukar rupiah itu terhadap dolarnya melemah terus. Nah, biasanya kalau dolarnya melemah terus terhadap rupiah, ini ada something di US. Nah, biasanya kalau ada something di US, harga komoditas terutama metal ya, kayak emas, itu yang paling diburu. Nah, kemudian banyak yang bilang di 2003 ada beberapa negara yang terancam resesi, sedangkan Indonesia keluar dari resesi. Nah, itu salah satu poin yang bisa kita lihat, kemungkinan emas akan bersinar di 2023. Nah, kita sekarang coba analisis Antam misalnya ya. Nah, kemudian Antam ini seperti apa dari sisi volume? Ya, jadi emang Antam ini kemarin sempat sideways ya. Kalau kita lihat kemarin sempat sideways. Nah, sideways-nya sideways besar nih di sini. Ini sideways besar. Terus kemudian ini support. Ini support. Nah, ini kemarin udah break. Udah break. Nah, ini volumenya naik. Volume naik. Nah, ini sempat naik tinggi terus. Nah, ini sudah mulai nurun nih. Nah, ini kemarin terakhir nurun lagi. Nah, kalau volume ini sudah turun dari volume paling tinggi di sebelumnya, ini biasanya kenaikan sudah mulai terbatas. Bisa juga si Antam ini nanti besok Selasa atau Rabu dia ada profit taking. Nah, kalau profit taking, baiknya kita entry lagi yang sudah telat di mana? Nah, di bantalan support terdekat, yaitu di sini. Kalau kita gambar trend supportnya area ini. Jadi di sekitar 2200. Target turunnya di situ kalau profit taking wajar. Nah, itu ya. Nah, namun kalau kita lihat ini Bollinger Band ya, teman-teman, ini Bollinger Band, dia masih sejalan nih. Dari si Bollinger Band-nya masih sejalan. Kalau teman-teman mau ngikutin Bollinger Band selama dia masih berada di garis Bollinger Band, yang kita scalpingin masih bisa. Tapi kalau dia udah di bawah candlestick-nya, di bawah Bollinger Band, kayak ini contohnya, ya udah kita wait and see dulu, gitu sih. Itu ya. Jadi indikator yang teman-teman pahami pertama adalah tren. Jadi tren ini kita harus melihat uptrend, sideways, downtrend tadi sudah disampaikan. Terus berikutnya teman-teman entry di mana kita jual, di mana itu di support, di resist. Setelah itu teman-teman tentuin indikator apa yang teman-teman akan masukin buat patokan entry gitu. Nah. Oke, berikutnya GIAA. WMPP gimana ya? Oke. WMPP.
Kalau saya lihat ini juga saham yang fenomenal sih di awal tahun, karena kalau kita lihat kemarin downtrend-nya cukup parah, kemudian dia sekarang lagi uptrend. Cuman sekali lagi ini juga saham gorengan ya, teman-teman, saham gorengan. Dan saya lihat memang ini potensinya dia mulai memang uptrend. Volumenya masih tinggi kemarin terakhir. Cuman untuk yang tanggal 20 kemarin ini volumenya udah turun. Candlestick-nya udah nggak full lagi, sudah bentuk ini ya, sudah bentuk shadow. Kalau sudah bentuk shadow atau ekor di atas, menandakan tekanan jual lebih tinggi dibanding hari sebelumnya. Nah, kalau teman-teman ragu, kita bisa persempit secara per jam lagi. Nah, ini ya. Nah, kalau gini kan kelihatan ya, teman-teman. Kalau misalnya Selasa mau scalping di saham ini, teman-teman lihat. Nah, ini sudah turun ke bawah Bollinger Band. Nah, targetnya kemana? Biasanya ke area middle Bollinger Band. Nah, ke area 100 ini targetnya. Ya, di sini teman-teman. Nah, kita juga bisa tambahin secara MACD ya. Nah, MACD itu sebetulnya paling mudah teman-teman untuk teman-teman lihat ini si saham ini posisinya masih akan lanjut naik atau udah selesai. Nah, kalau secara per jam ini memang akumulasi gede kemarin ya. Mulai dari tanggal 12 sih kalau saya lihat ini ya, tanggal 12 akumulasi terus, dan mulai kemarin 2 hari terakhir maksud saya beberapa jam terakhir kemarin ini sudah menunjukkan dead cross atau distribusi histogramnya warna biru ini. Nah, ini menunjukkan harusnya tren naiknya secara short term sudah mulai berakhir. Nah, itu ya. Oke, waskita gimana? Gini, waskita itu kemarin baru kena kasus direktur utamanya tersangkut korupsi. Ya, direktur utamanya tersangkut korupsi. Jadi harga sahamnya turun jauh. Terus di sisi lain, ini kan nanti 2024 itu kalau nggak salah mau pilpres ya, pemilihan presiden. Kita nggak tahu calon presiden berikutnya itu punya visi yang sama dengan Jokowi apa enggak. Kalau kita tahu Jokowi waktu terpilih 2014 lalu, dia memberikan visi mau membangun infrastruktur yang lebih kencang di Indonesia. Nah, akibatnya memang di tahun-tahun awal dia memerintah, saham-saham di sektor konstruksi naik kencang. Tapi ketika setelah dia menjabat, kemudian kena COVID kemarin juga, terus kemudian jabatan dia sekarang sudah mulai berakhir, saham konstruksi malah semakin ngedrop gitu loh. Karena memang kalau kita lihat nasib saham konstruksi ini pertama satu tergantung dari proyek IKN. Apakah IKN itu nanti bisa jalan ketika nanti presidennya ganti? Nah, itu yang jadi poin penting. Nah, itu untuk secara kita menganalisis secara sektornya ya. Sama kita lihat secara swing. Kalau secara scalping, misalnya nih, kan itu kalau masalah sektoral, kita bicara sektor kan itu kita bisa pakai swing, Mas. Kalau misalnya saya mau scalping, boleh nggak masuk? Gitu kan. Kembali lagi kita ngelihat secara per jam. Nah, ini di sini masih sideways. Nggak ada sinyal apapun sih menurut saya di waskita ini. Jadi nggak ada sinyal apapun, ya kita wait and see dulu. Nah, yang kedua, kita ngelihat sektor mana yang lagi kuat di kondisi IHSG sekarang. Nah, ini kondisi IHSG ya. Ini kondisi IHSG. Nah, ini kondisi IHSG ini sudah naik 1 minggu kalau nggak salah. Ya, ini hijau terus, sudah 1 minggu, ini sudah dekat
deket resist ya ini ya. Jadi ini udah deket resist. Ya kira-kira 6950. Nah, kalau sudah kena resist kemungkinan nanti akan profit taking wajar untuk IHSG. Nah, sebetulnya yang paling dominan di IHSG itu apa? Kita harus tahu nih. Kita harus menganalisis sektornya dulu, indeks detail. Nah, kita lihat indeks detailnya. Nah, kita lihat kenaikan paling tinggi di sektor apa? Satu, energi, ya. Ini kenaikannya mencapai 2%. Kemudian kedua, IDX 30V. Nanti kita lihat dulu sektor apa. ISSI. Terus yang paling dekat lagi nggak ada. Jadi yang paling kuat kenaikannya energi ya. Nah, sektor energi kita bisa lihat di dalamnya ada apa gitu ya. Nah, ini ya. Jadi saya bisa katakan bahwasanya kenaikan IHSG belakangan ini ya ditopang oleh sektor energi. Ini yang paling kuat. Nah, kalau kita sudah tahu main sektornya, sektor utamanya yang lagi bullish apa, baru kita cari saham di dalamnya. Energi itu ada apa aja sih sahamnya. Gitu. Nah, kalau sektor finance kita lihat sebetulnya IHSG bullish itu penentunya adalah sektor finance. Nah, sektor finance-nya ini juga sudah mulai mencoba nih untuk naik. Ya. Nah, namun kalau teman-teman lihat di sektor finance BCA-nya asingnya masih net sell. Kemudian BBRI mulai buy 2 hari terakhir, mulai akumulasi asingnya. Kemudian kita lihat BBNI sudah akumulasi terus. Jadi sebetulnya sudah aman, tinggal kita ngelihat support resistnya di mana. BMRI masih net sell, gitu ya. Kemudian jangan lupa IHSG belakangan downtrend dipengaruhi GoTo dan uptrend nanti juga akan dipengaruhi GoTo lagi. Nah, belakangan memang asing sudah mulai akumulasi di GoTo. Itu ya. Selanjutnya mungkin teman-teman bisa ngelihat secara ranking market cap ya. Kita ngelihat secara market cap di sini. Oke, sebentar. Nah, ini market kapitalisasi 200. Nah, dari market cap ini kita lihat yang berpengaruh di IHSG adalah BBCA, BBRI, BMRI, BNI, kemudian ada BRIS, kemudian ada BBHI. Sorry, ini finance ya, kita ganti dulu komposit. Nah, ini ya. Jadi ada BCA, BBRI, Mandiri, Telkom, Astra, kemudian Unilever, BNI, MDKA, Daru, UNTR, nah, Telkom ya. Jadi teman-teman perhati ini, sekitar 15 saham terakhir nih, 15 saham terakhir. Di 15 saham terakhir di market cap teratas, nah ini harus saling menutupi. Jadi kalau misalnya GoTo-nya turun, BCA-nya turun, BRI bisa naik, Mandiri bisa naik, Telkom bisa naik, Astra bisa naik, misalnya seperti itu. Itu ya. Jadi itu yang kita lihat sebagai kunci kenaikan IHSG. Ada pertanyaan teman-teman? KF. Oke, kita bahas KF. Ada yang tanya KF? Mas mau nanya bentar, Mas. Oke ya, gimana Mbak? Yang crossing MA5 sama MA10 itu pas crossing kita buy gitu kah? Iya, betul. Pas crossing kita bisa buy. Itu kalau misalnya pakai metode swing ya.
swing 1-3 hari atau mungkin 1 minggu itu bisa. Ini contoh, saya masukin dulu indikatornya. Oke, sebentar ya, saya masukin dulu indikatornya. Nah, kayak gini ya. Ini kenapa KF kemarin naik 12%? Nah, kalau saya lihat secara teknikal, MA5-nya udah crossing ke atas MA20 yang garis kuning oranye ini ya. Nah, tapi sebetulnya kalau teman-teman melihat daily chart ketika kemarin scalping itu telat. Jadi kita pakai yang menit. Nah, ini. Ini sudah close, nggak kelihatan ya. Nah, ini sudah crossing, kita sudah entry buy di sini. Jadi sebelum naik 12%, kita sudah entry buy. Gitu. Nah, ini besok masih ada potensi naik. Nah, kalau dia bisa tembus di sini. Nah, targetnya sekitar 1215. Ini resist berikutnya 1215. Gitu ya. Jadi kalau dia beneran memang mau uptrend, harusnya besok masih lanjut naik. Tapi kalau besok ternyata merah, berarti dia masih sideways kayak gitu. Itu ya Mbak ya. Jadi buat patokan untuk entry. Nah kayak gini ini juga nekuk ke atas kita bisa buy, masih bisa naik juga. Oke Mas, thank you. Oke, sama-sama. Kalau dari sisi Broksum kita lihat ya, KF ini ya. Sebetulnya kalau sektor farmasi itu udah netral ya, udah apa ya, nggak ada sentimen apapun sih, udah netral. Jadi menurut saya sih biasanya murni bandar juga. Nah ini pelajaran buat teman-teman ya. Kalau mau scalping saham, saya selalu mengingatkan lihat transaksinya. Transaksi yang paling bagus itu ketika yang HK sama HQ itu jomplang banget. Jadi totalnya mungkin 80% itu lebih gede yang HK. 3/14, kalau 3 kali 4 itu 12. Jadi ini sekitar 4 kali lipatnya dari yang HQ. Jadi jumlah yang buy ini sekitar 4 kali lipatnya yang HQ. Nah, ini menandakan ada big money yang masuk, yang inflow di sini gitu. Nah, tapi kita lihat juga secara Broksum ya, apakah besok masih dimasuki atau enggak. Nah, di sini ada JP ya yang masuk average 1082, totalnya 10.000 lot. Yang jual CC sama SQ ya. CC-nya 7.000 dan 1.000. Jadi sebetulnya secara bandarmologi untuk KF ini bagus sih. Bagus. Jadi ada investor gede yang masuk di sini. Cuman pertanyaannya, ini kan saham nggak ada sentimen apapun dia naik gitu. Sektornya juga lagi apa ya, diem. Sektor farmasi kan diem. Tiba-tiba naik sendiri. Kemudian di flow dengan volume yang gede seperti ini. Biasanya sih nggak lama sih. Biasanya nggak lama. Biasanya 2 hari, 3 hari selesai dia naiknya seperti itu. Nah, jadi teman-teman manfaatin buat scalping aja. Bolpen, Pak.
saya kebetulan nggak ini Mas, nggak ngelihat Instagramnya Bullpen, jadi nggak tahu kalau yang akumulasi Bullpen. Ya kalau memang yang akumulasi Bullpen ya mungkin ya ada masuk akalnya sih, karena yang masuk YP. Karena YP ini kadang jarang dia ini net buy, biasanya netting. Kalau YP biasanya netting gitu. Itu ya. Jadi YP itu jarang dia masuk disimpan, mesti netting. Kalau nggak percaya cek-cek aja di saham-saham lain gitu. Nah, PD juga kayak gitu. MG ini biasanya 2 hari 3 hari masuk terus keluar gitu. Ya kalau saham kena pom-pom sih, kalau saya sih nggak suka sih ya. Saham dipompom di sosmed, kemudian digoreng naik, kemudian dia banting, saya nggak suka. Jadi mending teman-teman buat pemula ya skip aja lah, masih banyak saham lain yang bagus. Itu sih. Jadi emang kelihatan sih sahamnya Kimia Farma ini ada yang akum gitu ya. Lagi pula kalau teman-teman masuk, kalau dananya gede, mau masuk cepet 100 juta atau 20 juta, susah karena bid offer-nya tipis di sini. Ya, tipis. Oke, ada pertanyaan mungkin mengenai sebetulnya cara screening kita untuk besok ya. Kita sekalian screening ya, potensi saham naik untuk besok. Kita bisa screening pakai metode ini, search stock. Kemudian kita bisa pakai candle search. Nah, kemudian kita bisa pakai ini. Nah, bullish bell hold. Diklik aja nanti keluar semua di sini langsung. Nah, kita cari yang volumenya gede. Nah, ketemu Bukopin, BOS, MPPA, kemudian MEDC, apalagi BRIS, ya, BRIS, Coal, gitu ya. Jadi cari yang kira-kira secara value itu paling enggak minimal 10 miliar ke atas lah. Kalau bisa di atas 30 miliar, oke. Ya, kalau ada seperti MEDC 100 miliar, kemudian BPKP 56 miliar, ini berarti ada big money yang masuk juga gitu. Nah, sekarang kita analisis BPKP. Nah, ini ya teman-teman lihat MACD-nya dia mulai akumulasi, kemudian ini sudah menunjukkan uptrend. Ini kemarin breakout ya, ini kemarin breakout. Ini resistnya 124, dia closingnya 127, target berikutnya ke sini. Ini dia resist pertama udah breakout, berikutnya di sini. 129. Nah, dia kemarin gagal 129. Jadi sih saran saya kalau semisal si Bukopin ini besok dia bisa lewat 129, kemudian volumenya gede dan masih ramai, teman-teman bisa entry 130 ke atas. Nah, targetnya di sini. Targetnya 139 ya. Targetnya 139. Nah, dapat ya, kita dapat satu saham Bukopin. Terus kalau kita lihat dari sisi Broksum, nah ini ada AK ya, ada AK, MG yang akum gede, ya. Oke, berikutnya MEDC. MEDC ini masih bisa lanjut naik.
Karena dia secara weekly chart dia udah all time high sih. Maaf, maksudnya udah breakout di weekly chart-nya. Nah, ini di sini. Target berikutnya dia akan ngetes ke 1380, teman-teman. Itu MACD. Oke, jadi besok mungkin bisa dipantau saham seperti BPKP, BOS masih boleh, terus MEDC, terus BRIS. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Mengenai edukasi kita malam hari ini? Mas mau nanya lagi satu kali lagi. Iya, boleh, Bu. Untuk threadbook itu kan yang tertera di situ kan volume aja, nggak ada keterangan itu lagi di HK apa lagi di HQ gitu. Gimana ya caranya supaya nggak apa ya, supaya pasti gitu loh cara bacanya. Di threadbook itu nggak ada keterangan yang gimana, mohon maaf. Di threadbook itu kan yang tertera itu kan volume aja. Kalau kayak di MNC Sekuritas itu kan ada keterangannya buy sama sell yang volumenya itu. Kalau ini kan cuman volume aja. Nah, yang volume gede itu berarti kan antara akumulasi atau lagi didistribusi gitu loh. Iya, itu cara bacanya gimana ya supaya ngerti itu lagi diakum atau lagi didistribusi. Jadi kita patokan ngelihat di sini. Tetap di sini ya. Kalau saham itu didistribusi, harusnya kayak gini. Sebentar. Kita cari saham yang naik, tapi sebetulnya jualan. Nah, kita cari contoh ya. Cool, coba. Cool. Nah, ini sebetulnya sahamnya naik, tapi sebetulnya ada distribusi di sini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang haki ini lebih gede daripada yang buy, tapi sahamnya kok naik gitu loh. Nah, berarti artinya kenaikan saham ini sebagai pancingan aja supaya si investor retail ini beli sahamnya Cool. Nah, tapi mereka sambil jualan. Jadi, apakah tersebut bisa kita sebut jelek? Belum tentu jelek, dan bisa juga nggak bisa kita bilang bagus banget. Karena kadang sahamnya naik sambil distribusi, itu artinya bandarnya itu jual pelan-pelan gitu. Kayak ini nih, ini over kenapa sih kok dipagerin full kayak gini gitu ya. Kalau over lagi dipagerin full, berarti semuanya punya barang. Ini full ya, 115 ya itu ya. Kita total dulu ya, misal 115 626. Kita kali misalnya harga sekarang 126 kali 100. Nah, di sini ada barang ya. Jadi di sini ada barang total hampir 2 miliar di sini yang lagi pasang jual. 2 miliar lebih. Dan kalau kita lihat di bid itu kosong antriannya gitu loh. Itu kosong. Nah, artinya kenapa kok kosong? Harusnya kan diisi. Ya, kalau dia mau naikin harga kan harusnya diisi gitu. Ya, artinya sebetulnya ini saham dibikin naik, tapi si bandar juga jualan. Nah, nanti ada sisi dia diisi di bidnya di atas, gitu ya, diisi. Tapi biasanya nggak penuh sampai bawah.
Itu sih. Jadi kita tetap melihat transaksinya. Jadi mana yang buy, mana yang sell di trade book-nya. Kalau trade book ini memang di sini tujuannya kita ngelihat transaksi yang paling besar di situ itu di harga berapa gitu. Nah, ini kan 126 nih transaksinya. Nah, biasanya di sini di order sini kelihatan sih. Jadi di sini di ordernya kalau left market itu kelihatan kalau misal ini dimakan apa enggak. Misalnya kalau dimakan di overnya 10.000 lot sekian, kalau di sini dia min berarti ada yang makan 10.000 lot gitu. Dan di dan hanya di sini nanti kelihatan. Itu ya. Jadi memang sebetulnya trade book ini nggak bisa ngelihat secara detail apakah barang itu diakum atau enggak. Cuman trade book ini berguna untuk kita ngelihat batas kekuatan harga itu di berapa gitu loh. Kalau semisal 126 lewat, misalnya ke 127, kemudian 127 transaksi gede lagi, ya kemungkinan harga masih bisa naik gitu loh. Cuman karena ini kita lihat yang sell-nya ini lebih dominan, artinya sebetulnya walaupun trade book ini kelihatan gede di 126, tapi sebetulnya dikuasain oleh yang nge-sell, yang haki. Gitu sih, Mbak. Ya, Mas, makasih. Ya, sama-sama. Tapi kan ada di frekuensi, Pak, di trade book buat lihat berapa orang yang beli dan jual. Ya memang kita bisa ngelihat di sini. Yang beli berapa, yang jual berapa, gitu. Ya kan memang yang ditanyain tadi secara left trade ya, secara left trade di sini ya. Nah, kalau memang kadang di Mira Aset tuh kita cuma bisa ngelihat di ad-nya ini min atau plus gitu aja. Kalau mungkin di RTI juga bisa kelihatan jumlah orang yang posisinya ngebid berapa orang, yang sell berapa orang. Nah, oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Saya Mas mau nanya. Ya, gimana Mas? Ya. Mau telat tadi baru masuk ya. Saya kan mau trading tipe day trade gitu Mas ya. Saya beli posisi breakout pakai MA5 gitu ya. Tapi kok sering false gitu. Gimana ya untuk mencari ya dari sisi chart untuk beli entry yang kayak nggak false gitu loh. Oke, sebentar. Beli pakai patokan MA5, terus Ya, seling breakout false MA5. Ya. breakout MA5 tapi sering gagal breakout Oh, gitu ya. ya. Iya, besoknya itu paling naik tuh dikit. Padahal tuh close-nya itu volumenya tinggi. Break juga, break MA520 biasanya. Tapi kok besoknya naik 1%, kadang langsung balik gitu. Bisa ini Mas Kirum apa? Contohin sahamnya apa? Kita bahas. Apa ya? Yang mungkin kemarin Mas Kirum transaksi terus break MA5-nya terus kena false break. Nah, itu contoh sahamnya apa? Nanti kita bahas. Oh, lupa ya, Mas. Bentar. Dicek di mutasi transaksi atau gain loss-nya Mas Kirum ini kan kelihatan kemarin transaksi saham apa terus false break gitu kan kelihatan. Misalnya udah nge-sell ya. Kayak gini. Contohnya sama apa? Kayak ini PNLF ini, Pak. PNLF ya. Ini ya. Ini ya PNLF. Saya lihat chat daily. Ini daily sudah. Iya. Daily. Sering sih, bukan PNLF aja.
Sering ya. Tapi masuknya ketika seperti ini atau sudah lewat? Saya masuk sore, Mas. Closing gitu. Sore. Berarti pas ini masuk ya? Yang tanggal berapa? Atau yang ini mungkin? Pertama ini biasanya saya masuk itu habis downtrend terus dia break MA5 gitu saya. Kayak tanggal ini sekitar 12 Januari. Januari terus banyak sampai apa? Maksudnya itu saham itu yang bisa di hold beberapa hari gitu loh. Enggak besok langsung jual gitu. Cara cari yang trennya agak panjang gitu loh. Nggak bisa ya. Ini maksudnya Mas Kirum kepengen buy hold, beli Ya, ya. ketika harga mau uptrend gitu ya, maksudnya seperti itu. Ya, itu ya. Saya ini caranya udah benar. Cuman ini nggak ada spike volume yang gede ya. Kurang. Jadi gini, kalau mau ngelihat saham yang volumenya gede itu dibandingin ketika di uptrend. Kayak ini nih, volumenya gede. Bentar. Nah ini kan sideways lama kan kecil-kecil nih volumenya. Nah, ketika dia mau uptrend gede itu sampai 4 juta lot. Ini sempat 4 juta lot. Nah, ini 8 juta lot. Jadi kalau dia mau uptrend ya, kalau dia mau niat uptrend dengan kenceng, dia harusnya ini ya, ke stop ya. Ini chart saya sebentar. Jadi ini harusnya volumenya juga gede, Mas. Nah, ini tanggal 19 ini volumenya belum mencukupi. Jadi harusnya dia paling enggak volumenya rata-rata sama kayak ini, 3 juta gitu. Ini kan tinggi nih, paling tinggi. Jadi Mas harus bandingin volume sebelumnya. Volume yang naik tinggi sebelumnya itu ya? Iya, patokannya volume tinggi di data historis. Gitu. Nah, ini kan volumenya sebetulnya masih kecil. Nah, ini memang kalau kita lihat, kita zoom, memang dia belum benar-benar valid crossing. Jadi masih apa ya? Masih sejajar gitu loh. Nah, bisa juga nanti dia kayak gini, nekuk ke bawah lagi. Nah, kalau dia benar-benar nekuk ke atas MA5, biasanya dia langsung landai kenceng nih, kayak ini. Saya contohin. Kayak UNTR ya. Bentar ya. Ini UNTR belum, MDKA coba. Nah, ini. Nah, ini MDKA ini dia benar-benar valid crossingnya MA5 sama MA20-nya. Nah, nih. Valid. Soalnya dia nekuknya tajam. Nah, paling enggak kalau masuk jangan pas yang ini, yang candle-nya ini kalau ngikutin MA5. Jadi tunggu kelewat dulu garisnya. Garis MA5 sama MA20-nya tunggu kelewat dulu ke atas. Paling bersinggungan paling enggak 45 derajat lah. Apa cari yang golden cross MA520 gitu, Mas? Apa saya kan cuma yang break MA5 aja. Apa yang golden cross gitu? Oh ya bener. Kalau masih cuman candlestick-nya break di atas MA5 ya masih potensi turun, Mas. Jadi cari yang garisnya ini benar-benar berpotongan gitu loh. Berpotongan ya. Iya, betul. Coba cari yang berpotongan. MDK berpotongan naik. Nih ya, jadi kalau berpotongan ngambilnya di sini tanggal 6 kemarin sampai sekarang hold. Jadi kalau udah ngambil tanggal 6 sampai sekarang hold, jualnya tunggu sampai
candlestick-nya di bawah garis MA5 atau MA5 nekuk ke bawah lagi kayak gini, baru sell. Terus misalnya hantam nih. Nah, ini juga udah crossing ke atas ini. Nah, ini contohnya crossing ke atas. Terus MEDC. Nah, ini MEDC sampai crossing ke atas. Jadi cari yang crossing, Mas, bukan cuman di atas tok. Tapi kalau Mas Kirum mau strateginya scalping atau one day trading, di atas MA5 cukup. Tapi kalau mau nge-swing, misalnya simpen sampai 1 minggu, 3 hari ke atas lah, itu belum cukup kalau cuman di atas MA5. Jadi harus baru bersinggungan seperti ini, baru kita katakan valid kayak gitu. Itu sih. Kalau untuk volume ya Mas ya, tadi kan saya pakai apa itu MA520 aja nih, breakout gitu juga. Itu kurang ya. Jadi harus lihat jumlahnya ya, bukan itu ya. Jumlahnya yang mana, Mas? Maksudnya kan volume ya, saya pakai garis MA5 juga, MA5 sama 20 gitu. Di volume. Di volume ya? Ya, itu kurang ya. Jadi harus jumlah lotnya ya. Iya, jumlah lotnya. Jadi di rata-rata jumlah lotnya. Ini misalnya nih, ini rata-rata paling tinggi ini. Nah, paling tinggi ini. Paling tinggi ini. Tapi kan ini kan cuma satu. Kalau ini ada banyak, baru pakai tolak ukur. Tapi kan paling tinggi area ini 1 juta lot lah. Berarti rata-rata transaksi volume Antam ini per hari secara historis 1 juta lot. Kita bisa katakan dia volume tinggi. Nah, ini kemarin awal mula uptrend dia udah sempet nih hampir 1 juta lot gitu kan. Ini kemarin juga masih 1 juta lot. Ini juga 1 juta lot. Itu. Sorry, MEDC bukan Antam. Itu sih Mas. Jadi kita ngelihatnya jumlah lotnya juga. Jadi kalau untuk scalping aja gak apa-apa ya, bisa ya. Kalau break MA5 aja. Scalping bisa. Kalau scalping ya kita paduin sama ini 60 menit atau per jam. Nah, ini kalau ini anggaplah tanggal berapa ini ya? Tanggal 10 Januari kemarin ya. Tanggal 10 Januari kemarin ini candlestick-nya selama di atas MA5 di sini scalpingin bisa gitu. Itu pakai nomor bukan day trade ya, bukan day ya chartnya. Pakai menit. Kalau scalping pakai menit. Day ini cuma kita ngelihat oh ini posisinya uptrend gitu aja. Tapi kita entry-nya kita pakai menit, 60 menit. Gitu. Soalnya saya kalau entry selalu pakai harga closing gitu pas closing. Oh, ini ya belinya pas kayak closing. BSGP gitu ya, closingnya. Gitu ya. Tapi belinya di closing ya tentuin dulu dia posisinya di bawah resist, di resist atau posnya di bawah MA5 atau di atas kayak gitu, Mas. Gitu ya. Jadi reward-nya ya. Gimana? Lihat risk reward-nya gitu dah. Betul, lihat risk reward-nya dulu. Jadi kalau dia nggak tutup resist atau di bawah resist ya jangan beli, meskipun di closing jangan beli. Mending kita lihat pembukaannya gitu. Tapi better memang kalau scalping ya, kalau scalping memang enak pas left trading sih gitu. Kalau mau BSJP ya ngambil di closing ya pastikan candle-nya bullish. Contohnya kayak Bukopin nih. Nah, pastiin candlestick-nya full candle kayak gini, paling nggak ada ekornya atau ada ekornya sedikit nggak apa-apa. Jual 1 tick, 2 tick maksimal, 2 tick maksimal ya. Kalau 1 tick pasti laku. Biasanya 95% dia laku. Iya. Gitu sih. Kalau jualnya deket resist atau jualnya nggak atas ya pasti kalau ditinggal nggak mantau ya nggak laku gitu Mas. Iya. Baik. Ya. Ya, terima kasih. Baik, sama-sama Mas Kirum. Oke ya, mungkin ini waktunya udah habis. Terima kasih buat kehadiran teman-teman.
moga-moga di 2023 ini, terutama di bulan Januari ini, teman-teman semuanya pada cuan ya. Jadi kita tetap harus berlatih trading, berlatih terus, dan belajar. Itu aja sih pesan dari saya. Oke, sama-sama Mbak Reni. Ya. Oke, mungkin akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live dulu ya, teman-teman.